Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayyuhal muslimun, faya ummata Muhammad, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia, Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita umatnya kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kelahiran dan kematian dua hal yang banyak persamaannya. Bila mana kita renungkan, kita hayati, pasti ada hikmah yang dapat kita ambil dari memahami persamaan kelahiran dan kematian yang nanti akan menjadi kebaikan buat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cobalah kita renungkan, saat kita lahir kita tak pernah tahu siapa yang membantu kita keluar dari rahim ibu kita. Begitu pula saat kematian, kita pun tak akan tahu dan belum tahu siapa nanti yang akan membantu menurunkan jasad kita ke liang lahat. Di saat kita dilahirkan, kita ini dibersihkan dan dimandikan. Begitu pula kematian, kita akan dibersihkan dan dimandikan. Saat kita lahir, kita akan dibungkus dengan kain
diikat agar kita tak bergerak. Mungkin dulu orang tua kita bilang ini anak harus dibedong. Begitu pula kematian, kita pun akan dibungkus dengan kain kafan. Dulu sebelum kita lahir, kita ini ditempatkan di tempat yang sempit dan gelap di rahim ibu kita. Kematian pun demikian. Nanti kita akan ditempatkan di tempat yang sempit dan juga gelap. Tak ada lampu, bahkan sinar matahari pun tak tembus untuk menerangi diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita menjadi dewasa, kita akan ditanya tentang keadaan kita, bahkan ditanya tentang prestasi kita. Begitu pula kematian, kita akan ditanya akan amal kita oleh penanya malaikat Munkar wa Nakir. Karena itu wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bila kita pahami kelahiran dan kematian itu ada persamaannya, karenanya kita tak perlu sombong dengan ilmu yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Sebab apa? Karena dulu saat kita dilahirkan itu kita tak punya apa-apa. Cobalah wahai kaum muslimin, tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang saya baca dalam muqaddimah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkanmu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, kau tak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ketidaktahuan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Hayati wahai kaum muslimin, ketidakpunyaan apa-apa dan ketidaktahuan kita apa-apa di saat kita dilahirkan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, dengan telinga untuk mendengar. Kita akan mendengarkan hal yang baik dan hal yang buruk. Wal absar, penglihatan, kita pasti akan melihat hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian Allah jadikan pula untuk kita al-afidah, hati nurani, agar hati ini mau berdetik setelah kita dengar kebaikan, dengar kejahatan, melihat kebaikan, melihat kejahatan. Dengan hati kita akan bisa memilih, kita ini mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Dengan penglihatan, dengan pendengaran, hati nurani yang kita miliki, disuruh kita memilih mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang jahat. Dan kesemuanya itu la'allakum tashkurun, agar engkau mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendengaran
penglihatan, hati nurani yang Allah berikan itu semua, engkau memiliki segala-galanya. Karena itulah syukuri, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali kelompok golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang tak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Terkadang dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya dia tak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jadilah kita bagian yang kecil, bagian orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di antara kita mendapatkan ilmu lantaran dari pendengaran dan penglihatan, pakailah hati nurani kita, jadikanlah ilmu itu kebaikan buat kita. Setelah itu syukuri. Bila mana di antara kita ada yang diberikan nikmat harta yang dulunya kita tak punya apa-apa, lantaran dengar, lantaran melihat dan ada hati nurani, kemudian kita mau melakukan kebaikan, keluarkanlah sebagian dari harta kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jadikan syukur ini adalah sebab agar kita tak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ambillah pelajaran dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi kita Muhammad maksum, dijaga oleh Allah dari segala perbuatan maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya tak pernah surut, ibadahnya semakin bagus. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, kenapa engkau lakukan seperti ini wahai Nabi? Apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tak ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari dasar inilah wahai kaum muslimin, pegangan buat kita agar kita ini tak sombong bila mana kita diberikan oleh Allah kelebihan harta dan kita infakkan harta kita itu untuk mereka yang anak-anak yatim, untuk mereka yang janda-janda miskin, untuk mereka pembangunan masjid dan lain sebagainya, yang dikeluarkan bukan karena kesombongan banyak harta, tapi ikutin apa yang Nabi inginkan. Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebab apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah pula memberitahukan dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian nanti pasti kamu di hari yang ditentukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anin na'im, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau.
Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bila mana kita memahami kelahiran dan kematian, kelahiran yang nanti kita dewasa akan ditanya prestasi kita, keberadaan kita, keadaan kita, begitu pula kematian kita akan ditanya oleh Allah akan amal kita. Karena wahai kaum muslimin, jadilah kita orang yang bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah berikan kita ilmu pengetahuan, jadikanlah ilmu pengetahuan itu amal soleh buat dirinya, amal soleh pula buat murid-muridnya. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kelebihan harta, jadilah harta itu amal soleh buat dirinya, amal soleh buat keluarganya, dan amal soleh pula buat lingkungannya. Bila mana diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jabatan, syukurilah jabatan itu, dan cara mensyukurinya adalah menjadikan amal soleh buat dirinya, amal soleh buat keluarganya, dan amal soleh buat masyarakatnya. Dengan demikian, bila mana kita memahami agar kita ini menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti kebahagiaan yang kita inginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan dicapai oleh kita. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan dengan harapan dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, ditingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, mampu pula meninggalkan dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umur kita umur yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang berkah, anak dan keturunan yang berkah, dan kita pun berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sisa umur kita ini dapat kita manfaatkan dekatnya kita kepada Allah. Dan kita berharap pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala lisan kita dimudahkan beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan tak kala kita meninggalkan dunia ini kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada biwa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairati wastanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ta'ala rabati rafai rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.